Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makiatur Rohmah, NIM U 2019-4055 dari SPI 2. Di sini saya akan membahas mengenai kesenian Islam yang populer saat ini. Kesenian Islam adalah hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Kesenian Islam terbagi dalam beberapa bidang. Pertama, di bidang arsitektur atau bangunan. Hal ini bisa dilihat pada seni bangunan masjid yang ada pada masjid-masjid kuno di Indonesia seperti Masjid Kudus, Masjid Agung Demak, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kedua adalah kesenian di batu nisan makam. Pengaruh budaya Islam di batu nisan makam bisa dilihat pada huruf bahasa Arab dan seperti pada makam Putri Suwaring Bileran atau Gresik dan makam Sendang Duur di atas Bukit Tuban. Ketiga, seni rupa dan aksara akulturasi di bidang seni rupa bisa dilihat pada seni kaligrafi atau seni khot, yaitu seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan penulisannya berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Yang keempat, seni sastra. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama, yaitu suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan ajaran tasawuf. Yang kedua, hikayat, yakni saduran cerita wayang. Yang ketiga adalah babat, ialah hikayat yang berisi mengenai sejarah. Yang kelima adalah sistem pemerintahan. Setelah Islam masuk ke Nusantara, raja dianggap sebagai khalifah, sehingga semua perintahnya harus dipatuhi. Sedangkan pada masa Hindu-Buddha, raja itu dianggap sebagai Tuhan. Yang keenam adalah sistem kalender. Pada sistem kalender ini diubah menggunakan kalender Saka. Dari kalender Saka menggunakan kalender Hijriyah pada masa kerajaan Mataram Islam. Yang ketujuh adalah di bidang seni musik dan suara. Kesenian ini adalah kesenian yang paling populer saat ini di kalangan anak muda, dewasa, anak-anak maupun yang sudah lansia. Di bidang ini seni musik yang berkembang adalah hadrah dan seni sholawatan. Hadrah adalah kesenian rebana yang mengatakan kepada kebudayaan Islam yang disebut sebagai kegiatan syair di Indonesia. Hadrah identik sebagai kesenian milik pesantren. Kesenian hadrah adalah sebuah bentuk dari kesenian Islam yang di dalamnya termasuk ke dalam berbagai macam bentuk sholawat yang mana akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dimasukkan sebagai sebuah bentuk media untuk mensyiar dan menyebarkan agama Islam. Hadrah mempunyai fungsi dalam melakukan penyebaran agama Islam melalui metode hiburan, dikarenakan hadrah sendiri akan membawa orang-orang untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Biasanya hadrah ini berbentuk grup dan ditambah dengan kajian dari kiai atau pengasuh dari grup hadrah tersebut. Grup hadrah yang sedang tren saat ini ialah Syubanul Muslimin, Tamru Al-Hasanain Genggong, Ahbabul Mustafa Jatim, dan Sholawat Bening, serta masih banyak lainnya yang saya tidak bisa sebutkan. Kesenian hadrah menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di kalangan masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islami. Dewasa ini, kesenian hadrah tidak saja bernuansa seni, namun juga terkait dengan identitas. Seiring dengan semakin menguatnya peranan kelompok tradisional Muslim di Indonesia, kesenian hadrah adalah salah satu bentuk identitas kebangkitan Muslim tradisional di Jawa. Kesenian yang berkembang di Nusantara lebih bersifat asimilatif
Meski dalam beberapa hal irama Islam terdapat lebih kentara sebagaimana dalam penulisan aksara Arab. Bagian pertama yang berupa kesenian asli Arab yang diadopsi oleh masyarakat lokal adalah gambus, yang sampai sekarang masih menjadi satu kesenian khas Islam Nusantara. Gambus awalnya hanyalah populer di daerah pesisir Nusantara, yang oleh sebagian besar sejarawan diyakini sebagai wilayah geografis yang mempertahankan ajaran ortodoksi Islam. Gambus inilah yang kemudian menurunkan kesenian lain seperti qasidah. Tidak hanya dalam seni suara, daerah pesisir juga dianggap sebagai satu-satunya wilayah geografis yang mempertahankan karya-karya yang masih murni turunan ajaran sufistik Islam Timur Tengah. Seni tulisan Arab atau kaligrafi juga menjadi satu seni yang masih diabadikan sampai sekarang ini yang mewakili kesenian Islam lokal. Bagian kedua adalah kesenian yang sebenarnya bukan berasal dari Islam, namun kemudian atas inisiatif beberapa tokoh penyebar Islam dijadikan sebuah kesenian Islam, sebagaimana dalam seni bangunan. Kubah yang sekarang menjadi satu ciri khas masjid sejatinya adalah pengadopsian dari arsitektur Romawi yang kemudian diadopsi oleh Islam dan berubah menjadi ciri khas bangunan Islam. Hal ini berlaku pula pada menara yang digunakan sebagian masjid di penjuru dunia. Dalam seni tari dan seni suara, kita temukan seni dolalak yang menjadi ikon seni daerah Purworejo. Dolalak dalam sejarahnya adalah tarian warisan penjajah bangsa Belanda, namun berhasil diolah oleh masyarakat Purworejo sehingga akhirnya menjadi sebuah kesenian Islam. Meski tarian dan cara berpakaian menyerupai pakaian tentara Belanda, lirik dan musik yang dipakai dalam pertunjukan tari ini adalah alat rebana dan lagu sholawat yang bercirikan Islam. Bagian ketiga ini mendominasi corak kesenian Islam Indonesia, karena sebagian besar kesenian Islam yang berkembang di Nusantara adalah hasil asimilasi dari kedua kesenian Islam dan lokal. Bangunan keagamaan Islam, gaya lukisan Islam, tembang diyakini sebagai hasil dari asimilasi budaya Islam dengan Nusantara. Dapat dikatakan pula bahwa kesenian Islam Nusantara ini terbentuk atas prakarsa para penyebar Islam Nusantara. Meskipun ada proses modernisasi dan globalisasi, kesenian Islam terus berkembang hingga saat ini, sehingga banyak kesenian Islam yang bertambah modern. Kesenian Islam bisa terus berkembang hingga saat ini dikarenakan beberapa hal. Di antaranya ialah yang pertama, kesenian Islam selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman, namun tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, tetap konsisten dalam melakukan kesenian. Hal ini membutuhkan komitmen dari pelaku kesenian. Yang ketiga, rekonstruksi dan aktualisasi seni. Dan yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat.